Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan suatu praktikum sederhana, praktikum mandiri di rumah, yaitu mengenai uji syaks fotosintesis. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya intensitas cahaya matahari sangat diperlukan dalam proses fotosintesis tanaman. Makanya kita melakukan praktikum kali ini itu dengan tujuan untuk menganalisis peranan cahaya serta gelombang cahaya terhadap fotosintesis. Kemudian, tujuan dari dilakukannya praktikum ini ialah untuk menunjukkan bahwa pada peristiwa fotosintesis ini dihasilkan zat amilum atau zat tepung. Dan ketiga, yaitu untuk menunjukkan bahwa sinar matahari diperlukan pada peristiwa fotosintesis. Kemudian, alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan percobaan ini ialah kompor dan panci sebagai pengganti lampu spiritus atau beker glass. Kemudian ada wadah untuk menyimpan alkohol nanti, dan ada piring. Selanjutnya ada sebagai bahan uji ada daun manihot esculenta dan kertas rokok sebagai pengganti aluminium foil. Nah, selanjutnya juga ada alkohol dan selafon mika. Kemudian ada betadin sebagai pengganti larutan iodin atau logol. Langkah pertama untuk melakukan percobaan atau praktikum kali ini ialah dengan membungkus tanaman yang sudah kita pilih. Di sini saya menggunakan daun manihot esculenta yang saya tutup dengan 5 media yang sudah kita siapkan tadi, yaitu 4 selapon warna, yaitu warna merah, kuning, biru, dan hijau. Kemudian menggunakan kertas rokok sebagai pengganti dari aluminium foil. Pembungkusan ini berlangsung selama 1 hari sebelum hari ketika kita melakukan pengujian. Baik, selanjutnya setelah kita membungkus si daunnya selama 1 hari, kita akan membuka hasil pengumpulannya baik itu dari kertas mika maupun aluminium foil. Lakukan hal ini terhadap 5 daun yang sudah kita bungkus tadi. Langkah keempat yaitu merebus daun singkong hingga matang yang bertujuan untuk mematikan sel-sel yang ada di daunnya. Kemudian kita masukkan ke dalam alkohol yang bertujuan untuk menghilangkan klorofil yang ada di daun. Panaskan daun singkong di atas alkohol secara tidak langsung. Langkah selanjutnya, kita angkat daun singkong yang sudah kita panaskan dengan alkohol secara tidak langsung. Kemudian kita cuci bersih yang bertujuan untuk menghilangkan klorofil dan alkohol yang ada di daun setelah tadi kita merendamnya. Kemudian kita bentangkan di atas piring untuk nantinya kita tetesi iodin atau lugol, atau di sini saya menggunakan betadin. Di sini kita teteskan di ujungnya karena kebetulan saya membungkus bagian daun bagian ujungnya ya. Dan bagian daun yang tidak ditutup belakangnya, bagian belakang. Sekarang betadin atau pengganti lugol sudah diteteskan ya dengan merata ke bagian yang ditutupi oleh aluminium foil dan kertas selofan yang berwarna warni. Begitupun dengan yang tidak ditutupi. Selanjutnya kita tinggal mengamatinya ada perubahan atau tidak pada daun ini. Untuk selanjutnya saya sajikan hasil dari praktikum saya kali ini, di mana di sini sudah saya sajikan beberapa perubahan dari akibat penutupan daun oleh aluminium foil maupun selapon atau mika. Namun sebelum ke sana, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya fotosintesis ini merupakan proses memproduksi energi yang terpakai di mana karbon dioksida dan air di bawah pengaruh cahaya diubah ke dalam persenyawaan organik
yang berisi karbon dan kaya energi. Pada fotosintesis, energi matahari ditangkap dan diubah menjadi energi kimia berupa ATP dan NADPH. Proses tersebut terjadi pada tumbuhan berklorofil, tepatnya pada jaringan tiang atau palisade dan bunga karang. Proses ini terjadi di dalam organel bernama kloroplas. Adanya penutupan daun oleh mika warna dan aluminium ini untuk memperkuat tujuan praktikum ini. Nah, diketahui dari hasil pengamatan dengan penggunaan mika berwarna merah dan biru merupakan proses fotosintesis yang efektif. Kenapa? Karena berdasarkan teori spektrum cahaya, hal tersebut terjadi karena spektrum cahaya warna merah memiliki gelombang cahaya antara 640 sampai 660 nanometer. Nah, spektrum warna merah inilah yang paling efektif bagi klorofil untuk melakukan fotosintesis dan pertumbuhan. Nah, oleh karena itu, bisa kita lihat di tabel bahwasanya hasil daripada praktikum mika merah dan mika biru yang dipakai penutup untuk daun singkong memiliki perubahan warna ketika ditetesi oleh iodin menjadi terdapat bercak-bercak ungu. Nah, ini menandakan di dalamnya terdapat amilum. Nah, untuk daun yang ditutup oleh aluminium foil ternyata memperlihatkan warna hijau pucat, artinya tidak ada perubahan. Kemudian untuk daun yang tidak ditutup memperlihatkan bercak keunguan, ini menandakan terdapat amilum. Kenapa daun yang ditutup tidak memperlihatkan perbedaan warna? Ini terjadi. Kemudian untuk daun yang ditutup oleh aluminium foil, bagian daunnya ini tidak menunjukkan warna bercak ungu. Ini menandakan bahwa tidak ada amilum di dalamnya. Mengapa ini terjadi? Karena proses fotosintesis pada bagian daun yang ditutup ini terhalang oleh aluminium foil. Selanjutnya, untuk daun yang ditutup oleh mika kuning dan mika hijau, keduanya menunjukkan warna hijau pucat, baik daun yang ditutup maupun daun yang tidak ditutup oleh mika kuning dan mika hijau. Hal ini terjadi karena pada spektrum hijau daun tidak dapat tumbuh. Warna hijau dipantulkan oleh tanaman. Energi dari cahaya warna hijau tidak diserap oleh tanaman, sehingga tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis karena kekurangan energi. Tidak, karena daun yang ditutup oleh aluminium foil ini akan kesulitan untuk melakukan fotosintesis, sehingga tidak menunjukkan perubahan warna, baik warna biru, kehitaman, atau keunguan ketika ditetesi oleh betadin sebagai pengganti lumpur itu. Nah, ini dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya amilum pada daun yang kita uji tadi. Panjang gelombang cahaya biru yaitu kisaran 435 sampai 520 nanometer. Cahaya merah 625 sampai 740 nanometer. Cahaya biru 620 sampai 565 nanometer dan kuning 565 sampai 590 nanometer. Nah, cahaya yang berfungsi dalam fotosintesis adalah cahaya biru dan cahaya merah. Nah, hal ini dapat kita lihat ya dari hasil praktikum yang telah kita bahas dan telah kita lakukan tadi. Dan ini terutama pada mika yang berwarna merah dan biru ini, merah ya terutama, sangat terlihat perubahan warnanya. Dan pada warna biru terlihat perubahan warna tetapi tidak begitu signifikan. Fungsi iodin dan fungsi alkohol. Fungsi iodin ini ialah untuk mendeteksi ada atau tidaknya zat amilum dari daun. Hal ini dikarenakan amilum termasuk polisakarida, sedangkan polisakarida bisa diketahui, bisa dideteksi oleh salah satunya itu dengan uji iodin ini. Kemudian fungsi dari alkohol yaitu sebagai pelarut klorofil ketika dipanaskan secara tidak langsung. Itu kenapa si alkohol setelah kita melakukan pemanasan itu berubah menjadi warna hijau.
Tidak, cahaya matahari ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Karena fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, karena foton akan ditangkap oleh fotosistem 1 dan 2, kemudian akan melalui proses fotosintesis reaksi terang dan gelap. Nah, jika tidak ada matahari, maka reaksi terang tidak dapat berjalan dan hal ini akan menghambat pada reaksi gelap tumbuhan. Artinya tidak akan dihasilkan amilum pada tumbuhan. Ini dikarenakan tumbuhan dapat memanfaatkan energi cahaya matahari dan dapat menghasilkan zat amilum yang sangat bermanfaat bagi hewan dan manusia sebagai bahan pangan yang berenergi tinggi. Tumbuhan pun disebut organisme autotrof karena dapat menciptakan nutrisinya sendiri dengan mengolah cahaya matahari dengan bantuan organel kloroplas, lebih tepatnya grana dan stroma. Pada praktikum kali ini ya, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya peranan cahaya matahari serta spektrum warna dapat berpengaruh penting dalam proses fotosintesis. Dan dengan adanya cahaya matahari ini dapat membentuk suatu senyawa organik yang sangat dibutuhkan oleh hewan dan manusia, yaitu zat amilum. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh proses fotosintesis ini. Demikianlah serangkaian praktikum sederhana yang telah kita lakukan mengenai uji zat fotosintesis pada daun manihot esculenta. Kurang lebihnya saya mohon maaf.